wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vino Zulwi, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi NIM 1906-0045, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang resume dari materi teori Lewis tentang penawaran buruh dari mata kuliah Pengatur Ekonomi Pembangunan, yang akan saya bagi dalam beberapa poin di bawah ini. Baiklah, pada pertama kita akan menjelaskan tentang teori Lewis. Ekonomi dua sektor. Profesor W. Arthur Lewis membangun teori yang sangat sistematis mengenai pembangunan ekonomi dengan penawaran buruh yang tidak terbatas. Seperti para ekonomi klasik, ia dengan percaya bahwa di banyak negara terbelakang tersedia buruh dalam jumlah yang tak terbatas atau tak terhingga dengan upah yang sekedar cukup untuk hidup, atau yang disebut. Lalu pembangunan ekonomi berlangsung apabila modal terakumulasi sebagai akibat peralihan buruh surplus dari sektor substitusi ke sektor kapitalis. Lalu Lewis memberikan pengamatannya bahwa teori dengan pernyataan bahwa teori klasik mengenai penawaran buruh yang benar-benar elastis dengan upah subsistens benar-benar terjadi di sejumlah negara terbelakang. Ekonomi seperti ini terjadi pada negara yang berpenduduk padat dibandingkan dengan sumber daya alam dan sumber modal sebagai produktivitas marginal buruh tidak berarti nihil atau bahkan negatif. Sumber utama para pekerja berbeda dengan upah subsisten adalah petani buruh, lepas, pedagang kecil, pelayan, domestik atau yang komersial, dan wanita rumah tangga. Lalu surplus kapitalis yang menentukan beredarnya upah subsisten sebagai buruh surplus yang ada bersedia bekerja di sekitar kapitalis, dan ini tergantung pada penghasilan umum yang diperlukan untuk biaya hidup minimum. Tepatnya tingkat upah tersebut tidak lebih rendah daripada produk rata-rata pekerja di sektor subsisten tersebut. Walaupun penghasilan di sektor subsisten meningkat tingkat upah di sektor kapitalis, namun dalam praktek upah kapitalis dalam 30% lebih tinggi daripada upah subsisten. Pembentukan modal tergantung pada surplus kapitalis. Lewis mengatakan kunci dari proses tersebut adalah bagaimana penggunaan surplus kapitalis yang dimaksud. Sejauh surplus kapitalis itu diinvestasikan untuk menciptakan modal baru, sektor kapitalis tersebut meluas dengan memakai lebih banyak orang dari sektor subsisten ke dalam pekerjaan kapitalis. Surplus tersebut kemudian menjadi lebih besar, pembentukan modalnya lebih besar, dan begitulah proses tersebut berlangsungnya terus sampai surplus buruh itu menghilang. Lalu apa peranan pemerintah? Peranan pemerintah dan kapitalis swasta. Menurut Lewis, problem pokok dalam teori pembangunan ekonomi adalah memahami proses bagaimana masyarakat yang sebelumnya menabung dan menginvestasikan 4-5% dari pendapatan nasionalnya atau lebih kecil dari itu mengubah dirinya ke dalam perekonomian dengan tabungan sukarela berkisar antara 12 atau 15% dari pendapatan nasional atau lebih. Inilah problem utama, karena masalah pokok pembangunan ekonomi adalah akumulasi modal yang cepat. Di negara terbelakang yang memiliki buruh surplus yang hanya 10% dari Lalu di negara terbelakang yang memiliki buruh surplus hanya 10% dari rakyat dengan tabungan pendapatan terbesar yang menerima sebesar 40% dari pendapatan nasional. Karenanya itu hanya kapitalis negara dan kapitalis swasta sajalah yang menciptakan modal dari laba yang didonasikan. Lalu selanjutnya ialah pembentukan modal. Pembentukan modal melalui kredit bank. Modal tidak hanya diciptakan dari laba, ia juga diciptakan dari kredit bank. Dalam suatu ekonomi terbelakang yang memiliki sumber daya melimpah yang belum dimanfaatkan sama sekali dan kekurangan modal, ciptaan kredit merupakan dampak yang sama bagi pembentukan modal. Sepertinya juga dengan laba. Namun, pembentukan modal melalui kredit bank mengakibatkan kenaikan influencer harga pada beberapa waktu. Ini hanyalah gejala sementara, karena setelah itu ketika barang-barang modal mulai memproduksi barang, konsumsi harga akan mulai turun. Lalu selanjutnya ialah proses influencer tersebut juga berakhir. Bila tabungan sukarela naik sampai ke tingkat yang sama dengan investasi yang tertinggi,
Analisa ini juga berlaku bagi pemerintah yang menerima kembali uang yang dibiayai dari inflasi dalam bentuk pajak. Lalu, akhir proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan tersebut tidak dapat berlangsung terus sepanjang jangka waktu yang tak terbatas. Ia akan berakhir di suatu tempat atau terminal. Lewis mengatakan bahasa yang terjadi itu ialah yang pertama, jika sebagai akibat dari pembentukan modal tidak ada lagi surplus buruh yang tersisa. Yang kedua, jika sektor kapitalis berkembang begitu cepat sebagai mengurangi secara absolut penduduk di sektor subsisten. 3. Jika sebagai akibat dari pengembangan sektor kapitalis dibandingkan dengan sektor subsisten. Time of state terbaik melawan dalam harga bahan mentah dan makanan meningkat. Para kapitalis harus membayar upah lebih tinggi bagi para pekerja. Lalu yang keempat ialah jika sektor subsisten menggunakan teknik produksi baru, upah real akan naik pada sektor kapitalis dan karenanya mengurangi surplus kapitalis. Dan yang kelima ialah jika para pekerja sektor kapitalis meniru gaya hidup para kapitalis dan menuntut upah yang lebih tinggi, maka jika tuntutan ini berhasil, maka surplus kapitalis dan laju pembentukan modal akan berkurang. Lalu pada ekonomi terbuka, jika proses pertumbuhan terkena pengaruh buruk salah satu faktor ini, aglomerasi dapat ditentukan dengan mendorong embedikan massal atau dengan menggunakan ekspor modal kepada negara yang mempunyai buruh melimpah pada upah subsisten. Tetapi kemungkinan ini dikesampingkan oleh Lewis sendiri. Dalam perekonomian seperti ini, Lewis mengajukan agar diterapkan langkah penawaran demi defisit secara ketat. Lalu selanjutnya poinnya ialah penilaian kritis. Teori Lewis dapat diterapkan di negara terbelakang yang berpenduduk padat yang dengan syarat tertentu. Dan syarat tertentu ini di bawah. Yang pertama ialah tidak setiap negara terbelakang mempunyai penekanan buruh yang terbatas. Lewis mengasumsikan adanya penawaran buruh yang tak terbatas di negara terbelakang. Namun, asumsi ini tidak realistis dalam beberapa negara terbelakang di Amerika Selatan dan Afrika yang berpenduduk jarang. Kedua ialah tingkat upah di sektor kapitalis tidak konstan. Teori tersebut mengatakan tingkat upah di sekitar kapitalis senantiasa konstan sampai penawaran buruh dari sektor subsisten habis. Ini tidak realistis karena tingkat upah di sekitar industri di negara terbelakang terus naik sepanjang waktu kendati tidak pengangguran terbuka di sektor pedesaannya. Lalu yang ketiga ialah tidak dapat diterapkan jika akumulasi modal bersifat menghemat buruh. Lewis mengasumsikan bahwa surplus kapitalis diinvestasikan kembali pada modal produktif. Tetapi jika modal produktif secara kebetulan bersifat menghemat buruh, ia tidak akan menyerap buruh dari teori ini, dan teori ini menjadi gagal. Lalu keempat ialah buruh terampil bukanlah kesulitan sementara, dan dengan adanya penawaran buruh yang tidak terbatas, Lewis mengasumsikan adanya tenaga buruh yang tidak terampil di dalam teorinya. Namun tenaga terampil di negara terbelakang yang society berkembang jelas terlalu kecil, tetapi pembentukan keterampilan merupakan masalah yang berat karena mendidik dan melatih massa membutuhkan waktu yang sangat lama. Seperti kita mempekerjakan seseorang lalu kita memberikan pelatihannya, itu membutuhkan waktu yang lama. Lalu yang kelima ialah kurangnya usaha dan inisiatif. Teori Lewis didasarkan pada asumsi bahwa kelas kapitalis di negara terbelakang sebenarnya seluruh proses pertumbuhan tergantung pada adanya kelas seperti itu yang mempunyai keterampilan yang diperlukan untuk mengakumulasi modal. Pada kenyataannya, usaha dan inisiatif itu seperti sangat langka di sebagian negara terbelakang. Lalu yang keenam ialah proses multiplikasi tidak berlangsung di negara terbelakang. Teori tersebut mengasumsikan bahwa akumulasi modal terjadi bila kelas kapitalis terus menginvestasikan kembali yang diperolehnya. Karenanya, teori ini mengasumsikan bekerjanya multiplikasi investasi yang ternyata tidak berlaku di negara terbelakang. Lalu yang ketujuh, mengabaikan permintaan total. Dalam menganalisa teori ekonomi dualistriknya, Lewis tidak mengkaji problem permintaan agregat. Dia mengasumsikan bahwa apapun yang diproduksi di sektor kapitalis adalah diskonsumsi sendiri atau disekspor. Lalu yang keempat ialah mobilitas buruh tidak mudah. Upah kapitalis yang tinggi tidak akan menyebabkan buruh surplus berpindah dari sektor subsisten ke sektor kapitalis. Inilah yang kelemahan utama dari teori ini.
Lalu yang kesembilan ialah produktivitas marginal buruh tidak nihil atau tidak negatif. Schools tidak setuju dengan anggapan bahwa produktivitas marginal buruh di negara terbelakang yang berpenduduk padat adalah nihil atau tidak berarti. Namun kenyataannya setiap pekerja menerima upah subsisten, mungkin dalam wujud barang, kalau tidak dengan uang. Karenanya, sulit untuk mengetahui berapa angka pasti buruh surplus yang ingin pindah ke sektor kapitalis. Lalu yang ke-10 ialah produktivitas turun bersama migrasi buruh dari sektor subsisten. Lewis mengasumsikan bahwa bila buruh surplus ditarik dari sektor subsisten ke sektor kapitalis, produksi pertanian di sektor subsisten tidak terpengaruh. Tapi kenyataannya adalah mereka pekerja dari pertanian akan mengurangi output. Lalu yang ke-11 ialah kelompok berpendapatan rendah juga menabung. Adalah tidak benar mengatakan bahwa hanya 10% dari rakyat yang menabung. Nyatanya sebagaimana Lewis sendiri mengakui bahwa dalam keadaan Jepang, rakyat di negara terbelakang berpendapatan rendah juga menabung. Lalu yang ke-12, inflasi tidak membunuh dari diri sendiri. Pandangan Lewis bahwa inflasi dimaksud pendapatan modal akan membunuh diri sendiri. Sulit dipercaya bahwa dalam hal menghadapi kelangkaan barang konsumsi gawat dan aktif. Lalu yang terakhir ialah administrasi pajak yang tidak efisien. Pendapat Lewis bahwa perpajakan akan menghapus kenaikan pendapatan tidak dapat diterima karena administrasi pajak di negara terbelakang tidak begitu efisien dan berkembang. Lalu, untuk dapat mengumpulkan pajak yang cukup memadai untuk membuat akumulasi modal. Lalu kesimpulan yang kita ambil dari teori Lewis tentang penawaran buruh yang tak terbatas ialah di samping keterbatasan tersebut, teori ini mempunyai keunggulan di dalam menjelaskan proses pembangunan dengan cara yang gamblang atau jelas. Teori dua sektor ini mempunyai nilai analisis yang tinggi. Ia mengeluarkan bagaimana pembentukan modal yang rendah berlangsung di negara terbelakang yang mempunyai buruh berlebihan dan kurang modal. Studinya mengenai problem inflasi kredit, pertumbuhan penduduk, keraguan teknologi, dan perdagangan internasional telah memberi teori tersebut sebuah realisme. Mungkin sekian penjelasan saya tentang materi dari teori Lewis mengenai penawaran buruh yang tak terbatas. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.